Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah ada yang nanya di kolom komentar cara membentuk mindset entrepreneur. Ini kolom komentarnya. Sekarang saya menjelaskan cara membentuk mindset entrepreneur. Karena sekarang sudah banyak yang pengen jadi entrepreneur. Semuanya mau jadi pengusaha. Semuanya mau jadi pengusaha. Entah yang jurusan ekonomi, entah yang jurusan IPA atau IPS, semuanya mau jadi entrepreneur semuanya. Mungkin sekarang saya cara membantu mindset entrepreneur. Jika kalian penasaran, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, cekidot. Cara membentuk mindset entrepreneur. Yang pertama yaitu mindset positif. Pikiran kita harus positif. Karena mindset positif di sini yaitu merupakan modal untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan di masa yang akan datang. Terus karena jadi jangan remehkan ya cara berpikir kita dan pandangan kita. Karena dari dari salah kehidupan Anda yaitu akan ditentukan selanjutnya. Dari pola berpikir kita akan menentukan pola berpikir kita selanjutnya. Jadi membangun mindset positif di sini yaitu merupakan kunci paling penting kalau kita mau jadi pengusaha yang sukses. Ini mindset paling penting. Harus berpikir positif dulu, jangan negatif. Jika kita memikirkan semuanya itu dari pemikiran negatif, ya jangan harap kita akan jadi pengusaha yang gagal, yang tidak sukses. Jika kita positif, insya Allah suatu saat kita akan menjadi pengusaha yang sukses dan bahagia di masa yang akan datang. Terus lagi dalam mengambil tindakan ini, kalau berpikir positif ya, dalam mengambil tindakan ini pastinya lebih baik daripada yang berpikir negatif. Oh my god! Wow! Oh my god! Mindset positif di sini yaitu pola pikir positif merupakan cara cerdas untuk untuk meraih kesuksesan. Nah, sama halnya dengan yang barusan itu. Terus jika berpikir negatif akan sulit untuk maju. Jika kita sering pikir kita negatif, maka kita akan sulit untuk maju di sini. Contohnya yaitu seperti kita was-was, khawatir, dan lain sebagainya. Itu harap kita jauhkan. Karena jika kita khawatir, tidak berani, was-was, dan lain sebagainya, maka di masa yang akan datang kita tidak akan meraih yang namanya sukses. Contoh kata Dahlan Iskan itu yaitu sukses butuh proses, bukan banyak protes. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Intinya ya, lakukan yang terbaik walau orang lain tak pernah menganggapmu baik. Bagi kita baik, insya Allah bagi orang lain akan baik di situ. Terus mengapa ya di sini harus membangun mindset positif? Apa alasannya? Mindset positif di sini yaitu merupakan bentuk percaya diri pada kreatif kita sendiri, pada kelebihan kita. Pada kelebihan kita yaitu mindset positif. Harus kita yakini terlebih dahulu. Harus kita yakini, contohnya contohnya itu yakin atas potensi diri kita sendiri. Mindset positif di sini yaitu akan membuat Anda lebih fokus untuk membangun di masa-masa yang akan datang. Jika kalian ingin ada kebahagiaan di masa yang akan datang, lakukan yang terbaik walau orang lain tak pernah menganggapmu baik. Terus lagi di sini janganlah sebagai seseorang manusia yang ingin menjadi entrepreneur, janganlah sering kita menerima omongan-omongan dari orang tetangga di sebelah kita. Hai. Oke. Atau yang lain sebagainya. Jangan sering kita dengarkan di situ, karena omongan orang lain itu akan membuat kita menjadi down. Kita ini menjadi down gara-gara omongan yang di sebelah. Jangan dengarkan mereka, kecuali masukan mereka itu positif bagi kita. Jika negatif, sudah jangan ikuti mereka jika kalian ingin sukses.
Terus caranya bentuk mindset, yaitu cara bentuk mindsetnya. Yang pertama, lihatlah potensi diri kita sendiri. Lihat dulu potensi kita ini di segi apa dulu. Terus lagi buat daftar potensi yang kalian punyai. Daftar potensi yang Anda punyai. Di situ yang pertama yaitu lihat potensi Anda, apa potensi Anda, terus catat sebagainya, semuanya kita harus catat. Terus lalu kembangkan semua potensi kita di situ. Kembangkanlah, intinya semuanya kembangkan agar suatu saat kalian bisa memberikan inovasi baru di situ. Kalau ingin jadi entrepreneur. Terus yang kedua yaitu belajarlah dari kisah pengusaha yang sudah sukses, yang mereka mulainya dari nol. Belajar dari mereka, entah kita menonton motivasi atau bagaimana, terserah kalian sebisanya di segi apa. Kalau bisa langsung terjun, kita sharing dengan bapak pengusaha yang sudah sukses dari nol di situ, ya kita bagus lah kalau kita bisa langsung sharing pada mereka. Kalau tidak bisa, tontonlah motivasi sekarang kan sudah banyak lah di media motivasi pengusaha yang sukses. Contohnya ya Sandiaga Uno, terus dan lain sebagainya lah. Jadi yang pengusaha-pengusaha terkenal di Indonesia, kita jadikan itu motivasi terbaru bagi kita. Terus lagi itu ikutilah pelatihan, entah sharing, pelatihan, entah contohnya apa ya, seminar, contohnya yang lainnya dan lain sebagainya. Contohnya seminar bisnis yang kita miliki ini. Contohnya jika kita ingin jadi pengusaha apa, ya kita fokusnya pengusaha apa di situ. Ikutilah seminar. Jangan cari yang gratisan ya, karena gratisan di sini biasanya hasilnya tidak akan begitu memuaskan, kecuali ya memang yang ikut dan yang yang menjadi pemateri di situ juga ingin Indonesia ini maju. Biasanya ya kalau yang gratis ini tidak begitu khasiatnya tidak begitu manfaat bagi kita. Sebetulnya manfaat, cuma tidak begitu masuk pada kita jika itu gratis. Kalau tidak gratis, insya Allah itu sangat memberi masukan pada diri kita sendiri. Terus dan lagi hal yang paling penting di sini yaitu action. Apa action di sini? Lakukan, geraklah. Jika ingin jadi pengusaha, lakukan semuanya hal yang ingin kalian lakukan. Intinya kata saya yang tadi, lakukan semua hal yang terbaik walaupun orang lain tak pernah menganggap baik. Jadi kesimpulannya di sini yaitu kita harus catat semuanya, kita harus diingat dulu potensi kita itu apa, terus catat, terus lagi belajar dari pengusaha-pengusaha yang sudah sukses dari nol, contohnya Mas Sandiaga Uno, terus lagi ikuti pelatihan, seminar atau sharing dan lain sebagainya. Jika ini bermanfaat buat kalian, saya harap ini sangat memotivasi buat kalian jika kalian ingin membentuk mindset entrepreneur. Jika kalian tidak memotivasi dari saya, mungkin dari yang lain, insya Allah kalian bisa termotivasi. Oke, mungkin dari saya cukup itu saja, karena yang sepengetahuan saya cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Syukran. Dan karena saya masih pemula, oke sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen dari saya. Jika ada kesalahan, mohon tegurannya di kolom komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, mungkin semoga video saya ini bermanfaat buat kalian. Jika bermanfaat, silahkan subscribe, bunyikan loncengnya, dan juga like dan juga share ke teman-temannya. Semoga ini bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.